Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini yang selalu menemani Anda untuk melihat dan mendengarkan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya memperlihatkan, teman. Nah, untuk itu sekarang ini kita kembali lagi ya mengudara meliput sirkuit Mandalika karena sekian lama kita tidak memantau ya, hampir 1 bulan kita tidak memantau sirkuit Mandalika, libur dikarenakan ya banyak kesibukan lain hal. Dan pada hari ini dan seterusnya insya Allah kita akan terus mengupdate memantau sirkuit Mandalika yang teman-teman selalu tunggu, teman ya. Mulai dari pengerjaan, kesibukan yang dilakukan sekarang, dan seperti apa kemajuan perkembangan capaian dari sirkuit Mandalika untuk mempersiapkan segala hal baik di luar maupun dalam, karena MotoGP ya beberapa bulan lagi ya akan diselenggarakan di bulan Oktober. Akan menjadi keempat kalinya sirkuit Mandalika menyelenggarakan balapan event besar MotoGP. Dan baiklah, kita langsung saja mengawali pantauan kita pada hari ini ya, pada hari Sabtu di tanggal 28 Juni 2025. Inilah dia view yang sangat indah sekali ya di pinggir sirkuit Mandalika. Air laut saat ini sedang pasang ya pada pukul jam 11.30, teman ya. Biasanya sedang pasang dan nanti pada jam tertentu akan surut lagi. Ya, begitulah sistem dari area Laguna dan air laut di sini pasang surut, teman. Nah, sejauh ini area sirkuit Mandalika baik di luar maupun dalam ya kita lihat masih terlihat hijau dan asri, teman ya. Selalu dipertahankan untuk kehijauan dari sirkuit Mandalika agar tampil beda ya. Seperti tahun lalu kan kelihatan kering ya, dan tahun ini kita optimis dan yakin akan tampilannya berbeda daripada tahun lalu. Untuk tampilan area sirkuit Mandalika, mulai dari bukitnya akan hijau, teman ya, dan juga area rumputnya masih kelihatan hijau dan asri dan selalu dirawat dan dijaga. Ya, begitu juga di area-area sekitar yang lain seperti area zona tengah, area luar sirkuit yang akan disorot semua nanti oleh kamera Dorna, teman, baik kamera yang berada di bawah maupun kamera yang dibawa oleh helikopter, teman. Ya, karena pada tahun ini ya hujannya cukup sering ya mengguyur kawasan Mandalika dan Lombok ya, tidak seperti tahun lalu yang jarang hujan ya pada tahun 2024 dan tahun 2023 dan di tahun ke bawah begitu, teman ya. Dan tahun ini memang sering ya diguyur hujan ya untuk kawasan Mandalika dan sirkuit ya, walaupun saat ini bisa kita bilang sudah memasuki musim kemarau, tapi kelihatan masih tetap hijau dan asri dikarenakan ya sering hujan dan area dalam sirkuit Mandalika dirawat dan dijaga, dibantu dengan sering-seringnya hujan di kawasan Mandalika. Dan hari ini sudah kelihatan juga ya sedikit mendung di beberapa awan kawasan Mandalika, akan turun hujan lagi ya. Kita harapkan ya nanti tampilannya spesial ya. Kita penasaran bagaimana sih sirkuit Mandalika pada saat hijau, begitu indahnya ya, ditambah dengan birunya laut dan model laut yang sangat cantik dan indah ya, so beautiful untuk sirkuit Mandalika ini. Nah, jadi teman-teman bisa buktikan sendiri ya, pada bulan ini kan sudah seperti tahun lalu sudah memasuki musim kemarau, dan sekarang ini ya masih kelihatan hijau dan asri untuk rumputnya, teman-teman. Iya, kalau kita lihat ya berkaca dengan tahun lalu ya pada saat ini atau bulan ini itu kelihatan kering ya area sirkuit Mandalika, tapi di tahun ini berbeda, teman ya, view-nya daripada tahun lalu. Nah, untuk itu kita semakin optimis dengan sirkuit Mandalika ini beberapa bulan lagi mendekati MotoGP di bulan Oktober, teman ya, diselenggarakan. Nah, dengan wajah yang terbaru saat ini, teman ya, tampilan area rumput yang selalu kelihatan hijau, dan kita harapkan kedepannya akan terus ya rupanya seperti ini. Nah, selain dari area untuk hijaunya dari area sirkuit Mandalika dan di dalam sirkuit, tapi untuk nanti ya seperti biasa kesibukan yang dilakukan menjelang beberapa minggu maupun bulan itu akan dilakukan seperti pengecatan, pembersihan ya, pengecatan bagian cat yang kotor, teman, itu akan dibalas di cat ulang, dan begitu juga untuk area trek utama ya dibersihkan, dan area yang lain ya diperiksa sedetail mungkin ya, jika ada yang rusak digantikan begitu ya. Semuanya bangunan dari mulai pedok, tribun ya, apa saja itu yang terdapat di sini semua dibersihkan, dan saat ini sudah
ada ya karyawan dan petugas khusus masing-masing untuk selalu tetap terjaga sirkuit Mandalika. Inilah dia untuk race control sirkuit Mandalika dan pedok ya. Beginilah rupa dari pedok sirkuit Mandalika. Bagaimana menurut Anda ya dengan pedok-pedok di sirkuit di dunia? Ya, inilah dia sirkuit kebanggaan atau pedok sirkuit Mandalika untuk Indonesia, milik Indonesia bersama teman. Ya, pokoknya sirkuit Mandalika ya selalu lebih baik daripada tahun lalu teman, dan di tahun ini tentunya akan banyak menghadirkan banyak hal baru teman, menghadirkan yang terbaik ya untuk nama Indonesia di mata dunia. Karena semua dunia akan bisa melihat sirkuit Mandalika melalui tayangan dari MotoGP di Mandalika nanti, dan kita lihat untuk permukaan aspal yang bagus ya sesuai standar FIM teman ya, standar paling grade tertinggi yang diberikan ya oleh Dorna untuk sirkuit Mandalika, yaitu grade A. Nah, itu dia ya pangkat dari sirkuit Mandalika ya yang diberikan langsung oleh Dorna, yaitu grade A. Untuk itu grade A kan tipe tertinggi, dan kita lihat untuk tulisan di tribun A teman, ada tulisan Mandalika dan Indonesia yang nanti akan disorot dari kamera helikopter. Begitu juga area-area yang lain, area zona tengah nanti akan dibangun apa, kita masih belum tahu teman ya, menunggu waktu dan saatnya, karena kita ketahui untuk sistem pengerjaan secara bertahap-tahap ya, tidak langsung dibuatkan dengan tahun ini, bulan ini begitu teman ya, akan menunggu waktu dan saatnya, atau menunggu investor-investor yang akan membangun di area sirkuit Mandalika di kawasan Mandalika. Nah, jadi sekarang ini di kawasan Mandalika dan sirkuit Mandalika ya terus sibuk untuk dibuatkan segala sesuatu ya untuk semakin menariknya dari sirkuit Mandalika, tampilannya semakin beda dan semakin keren dan menarik. Nanti kita memperlihatkan untuk bangunan terbaru yang dibangun di area sirkuit Mandalika, yaitu tribun dengan fasilitas lengkap teman ya, dengan pemandangan view alam yang indah sekali, langsung berhadapan dengan lintasan hampir 360 derajat kita bisa melihat dari lintasan, dan juga pemandangan alam di sirkuit Mandalika begitu. Nanti kita memperlihatkan sebagaimana ya mewah dan megahnya dari bangunan tribun baru yang dibuatkan sirkuit Mandalika ya, sejauh ini seperti apa kemajuan dan perkembangannya yang selalu kita tunggu teman. Ya, untuk itu dari channel ini akan selalu mengabarkan ya tiap hari apa saja segala terbaru di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Kita akan sajikan ya full melalui ya channel ini, bahas tuntas ya teman-teman. Setelah dia sirkuit Mandalika, kita akan turun langsung ke dalam track untuk melihat lebih detail ya sebagaimana sih ya sekarang ya dari rupa dan wajah terbaru sirkuit Mandalika mendekati MotoGP. Ya, tambah semakin keren teman-teman ya, semakin bersih, semakin hijau dan asri, walaupun saat ini sudah memasuki musim kemarau. Kita lihat di pinggir lintasan area rumputnya kelihatan rapi dan hijau teman-teman ya. Nah, kita harapkan semakin lebih rapi dan semakin ya terbaik untuk sirkuit Mandalika ya, demi kita semua. Dan baiklah, sekarang kita berada di tikungan 1 menuju tikungan kedua. Kita lihat di area run off ya, di pinggir kiri dari lintasan. Itu beberapa bulan yang lalu ada modifikasi atau ubahan ya untuk VIA ya, merekomendasi ya sirkuit Mandalika ini memodifikasi sehingga area run off ya dipotong. Nah, jadi itu semuanya ya demi bisa menyelenggarakan balap mobil dan juga tidak menyalahkan ya homologasi dari grade A ya yang diberikan oleh FIM atau FIM teman ya. Jadi MotoGP bisa, apalagi balap mobil teman begitu. Sekarang kita akan langsung saja melihat ke bukit sirkuit Mandalika, sejauh mana capaian dan perkembangan serta perubahan selama dari pengerjaan pembangunan. Nah, jadi nantinya di sini akan dibangunkan ya tribun mewah dan megah ya yang berhadapan langsung dengan sirkuit Mandalika, tepatnya berada di puncak bukit ya. Tempatnya sangat cocok dan indah sekali, berhadapan dengan tempat-tempat wisata seperti pantai, bukit, dan ini tentunya akan banyak ya menarik wisatawan luar negeri maupun dalam negeri untuk berkunjung langsung ya di bukit sini, karena nanti akan dibangunkan
ya bangunan yang lengkap teman ya, bisa kita relax juga, ada restoran bisa kita makan minum di sini ya. Selain ada tribun, kita bisa nginap, dan ya yang kita tidak dapat sebut juga ada di bukit di sini, tentunya lengkap sekali. Jadi untuk masalah harganya ini juga lumayan mahal teman ya, karena sangat cocok sekali, lintasan kelihatan sangat jelas ya berada di bukit sini teman. Kita pernah merasakannya ya, lintasan 360 derajat kita dapat lihat, mulai dari lintasan trek lurus ya, tikungan yang paling jauh di sana juga kelihatan dari sini, apalagi lintasan yang dekat dengan bukit ini kelihatan jelas teman. Nah inilah dia, jadi ini luasnya cukup luas sekali ya, karena kita memantau pakai kamera udara jadi kelihatan agak tidak terlalu luas. Kalau lihat sendiri secara langsung nyata di sini akan nampak kelihatan luas untuk area yang akan dibangunkan untuk tribun mewah dan megah, villa, hotel, dan juga fasilitas lengkap lainnya akan dibuatkan di sini ya, agar ya kita unggul dengan tempat-tempat atau bangunan-bangunan yang ada di sirkuit di dunia. Ya, semoga sirkuit Mandalika menjadi pemenang dengan view alam yang indah sekali, tempat pariwisata super prioritas teman ya, tambah bangunan yang lengkap ya, menarik investor dan menarik wisatawan luar negeri yang berkunjung, itu menambah masukan dari ya kawasan sini teman.